eloklah kita semua berkomentar bagaimana membuat ini supaya terwujud dengan baik. Tidak membuat pikiran-pikiran untuk membuat negeri ini jadi terpecah belah. Kita asik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di Republik ini. Yang saya hormati Bapak Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, yang terhormat Bapak Profesor Sudrajat Cabandono dan Ibu Yanti Joyo Hadikusumo, Bapak Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, dan juga banyak teman-teman menteri dan teman-teman dekat dari Pak Fahrir, hadirin yang saya hormati. Posisi saya memang dalam acara unik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Ketua Dewan Pembina Yayasan. Saya juga adalah ipar dari almarhum Syahrir, yang kalau saya ingat dulu dia waktu melamar Kartini, saya bilang sama dia, ya ngapain Anda melamar adik saya? Karena dia, saya ingat demonstrasi waktu Ariman lari, ini adik saya ini mau jadi apa nanti gitu. Tapi dia bersekukuh. Ya kamu pergi aja nanti seminggu lagi kemari gitu. Tapi Cigil datang lagi. Itulah saya ketemu dia. Nggak tahu adik saya bikin apa sama dia. Lama. Dan jadilah mereka suami istri dan melahirkan dua anak, Pandu dan Mita. Nah, saya bangga melihat mereka ini karena mereka lihat bahwa nilai-nilai yang baik. Hari ini tepat 17 tahun sejak kepergian Cigil. Andai kata masih hidup, Syahrir akan berusia 80 tahun. Saya yakin dia akan bangga melihat bagaimana perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar manusia seperti kesehatan, pendidikan dan pangan yang terus ditingkatkan. Isu-isu ini telah menjadi fokus dalam disertasi doktoralnya di Harvard University tahun 1983 yang berjudul The Basic Human Needs in Indonesia. Gagasan-gagasan Syahrir tersebut sangat relevan dengan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah dalam 10 tahun terakhir, termasuk program makan bergizi. Program ini saya jujur mengatakan yang program sangat baik, dan saya betul-betul ya kagum melihat karena waktu kecil kerja di Indo Consult, saya sering ketemu Cigil beberapa kali mungkin, dan dia sangat memuja dari Profesor Sumitro. Dia cerita sama saya sebenarnya ini Prof Sumitro ini hebat, ini mungkin cerita lah mengenai keadilan, mengenai kesetaraan dan sebagainya. Nah ini saya pikir penting, dan sekarang kita lihat program ini oleh pemerintahan Presiden Prabowo dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan tentu kita harus semua mendukung supaya program ini bisa terus berjalan dengan implementasi yang benar. Cigil bekerja kalau saya jadi 6-7 tahun di Indo Consult yang dimiliki Pak Mitro waktu itu, dan beliau memang selalu cerita bagaimana membuat Indonesia ini makin maju ke depan. Hadirin yang saya muliakan, dalam konteks Indonesia saat ini, ketika ruang publik sering dipenuhi oleh polarisasi, ekstremisme ideologi, dan populisme tokoh yang mengabaikan hal sehat, maka pemikiran Syahrir perlu kembali dihidupkan. Kita banyak tokoh-tokoh ini tidak menggunakan akal sehat kita. Dalam konteks geopolitik sekarang ini, dunia yang tidak makin jelas, kita lihat seteruan Kamboja dengan Thailand yang begitu sampai perang-perangan, tembak-tembakan, kita masih asik tidak menggunakan akal sehat kita. Saya ingin mengimbau pada kesempatan ini, kita gunakan akal sehat kita untuk berkomentar, sehingga kita juga membantu pemerintah untuk bernavigasi dalam keadaan sulit dunia sekarang ini.
Kita tidak tahu apa yang terjadi juga di Amerika beberapa waktu ke depan. Kita tidak terjauh juga bagaimana tarif ini masih dampaknya dan seterusnya. Walaupun kami di Dewan Ekonomi membuat kajian-kajian yang sangat dalam mengenai ini, memang ini sangat perlu kita perhatikan semua dan kita jaga bersama-sama. Sebagaimana diamanatkan juga dalam pasal 33 Undang-Undang 45, pasal 1 dan 3, menurut saya, pertumbuhan ekonomi hanyalah alat, bukan akhir tujuan. Tujuan utama adalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan sosial dan kesejahteraan ini perlu kita perhatikan dengan baik. Karena kalau tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan, itu juga tidak akan mencapai tujuan kita bernegara. Saya pikir perlu ada yang dilihat juga pentingnya peran negara sebagai pengatur dan pengawas untuk mencegah praktik curang seperti insider trading dan pelanggaran hukum lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita munculkan Yayasan Fadil Kapas Indonesia, sebuah lembaga yang diharapkan menjadi katalisator bagi lahirnya kebijakan dan gerakan yang berbasis pada 3 pilar utama pemikiran Syahrir. 1. Keadilan sosial. 2. Pembangunan manusia dan akal sehat. Keadilan sosial tadi kita sudah singgung di atas. Pembangunan manusia dengan human capital, saya kira program pemerintah untuk membuat sekolah unggulan, menurut saya langkah yang sangat strategis yang harus kita dukung. Eloklah kita semua berkomentar bagaimana membuat ini supaya terwujud dengan baik. Tidak membuat pikiran-pikiran untuk membuat negeri ini jadi terpecah belah. Kita asik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual di Republik ini. Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana, saya tahu. Dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini. Kau tanya pada dirimu apa yang sudah kau berikan pada negara ini. Apakah kau memberikan keributan atau kau memberikan juga dari pikiran-pikiran yang membuat Indonesia lebih bagus. Jangan kita memberikan pikiran-pikiran tambahan pada pemerintah yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan karena itu adalah persoalan-persoalan yang tidak relevan dalam hal ini. Oleh karena itu saya pikir akal sehat kita perlu dikedepankan. Jangan kita mengklaim diri kita seorang intelektual, tapi kita tidak menggunakan akal sehat kita melihat perbedaan-perbedaan yang sini. Perbedaan itu pasti ada sejak dunia ini sudah ada perbedaan. Tapi saya berharap perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alat untuk kita berkelahi sesama kita. Bersama dengan peluncuran ini, kita semua juga mengadakan seminar bertajuk Merawat Indonesia dengan Akal Sehat, Sumbangsi Syahrir untuk Negeri. Seminar ini menjadi ruang reflektif sekaligus momentum untuk menghidupkan kembali pemikiran dan nilai-nilai luhur yang CIL perjuangkan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa saya juga berbeda dengan CIL, tapi dalam banyak hal kami banyak sama. Dan saya kagum melihat dia, dan saya suka bilang sama Pandu. Kalau Pandu melihat bapakmu sekarang lihat dari langit sana, dia bilang paten juga anakku ini. Karena menurut saya CIL hebat, tapi anaknya juga menurut saya lebih hebat dalam kalian. Ya Pandu kamu BKBR, tapi memang menjaga itu kira-kira. Jadi ya saya pikir negeri ini untung ada seperti anak muda seperti kamu. Tapi saya titip, pintar saja tidak cukup, tapi karakter is very important. Jadi Pandu saya titip, kamu sekarang mengawal yang begitu besar diberi kepercayaan oleh Presiden, lakukanlah itu dengan hati, tidak hanya dengan kepintaran, bekerja dengan hati. Karena kalau kau bekerja dengan hati, maka banyak hal-hal yang baik yang bisa kau lakukan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian selama mengikuti acara peluncuran Yayasan Fadil Kapas Indonesia dan seminar pada hari ini. Saya kira kehadiran kita semua ini memberi kontribusi bagi masa depan Indonesia. Dan sekali lagi dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya juga mohon doa supaya Kartini, Pandu dan kita temani Tuhan dalam perjuangannya pekerjaan yang ke depan ini. Biarlah mereka, khususnya Pandu dan kita, memberikan kontribusi yang lebih bagus buat negeri yang kita cintai dan menggunakan akal sehatnya juga dalam bekerja dan berbakti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.